Assalamualaikum, salam sehat selalu. Kali ini kita akan membahas materi edukasi kesehatan. Stay tune ya. Bagaimana seharusnya kita jadi remaja ya? Yuk jadi remaja yang ideal. Pubertas adalah masa transisi atau perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja, di mana biasanya terjadi pada saat usia 10 hingga 12 tahun. Perubahan fisik yang kita alami biasanya pada perempuan yaitu ditandai dengan tumbuhnya rambut pada ketiak dan sekitar kelamin, payudara mulai membesar, badan bertambah tinggi, pinggul melebar, mulai menstruasi dan mulai berjerawat. Sedangkan pada remaja laki-laki ditandai dengan bertambahnya tinggi dan besar badan serta massa otot, tumbuh jagun dan suara semakin berat, tumbuh kumis, jambang, janggut, dan rambut sekitar ketiak dan kelamin, kemudian ditandai dengan mimpi basah. Menstruasi atau haid yang pertama merupakan tanda dalam pubertas. Menstruasi adalah peruruhan lapisan dalam dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Peristiwa ini terjadi setiap bulan dan berlangsung selama 5 sampai dengan 7 hari. Siklus menstruasi yang normal rata-rata antara 21 hingga 40 hari. Beberapa perempuan akan merasakan kram atau sakit selama menstruasi. Untuk mengurangi rasa sakit, bisa diberikan kompres hangat pada lokasi yang sakit, istirahat yang cukup, dan olahraga terutama berjalan. Namun, jika masih nyeri dan mengganggu kegiatan sehari-hari, maka datanglah ke fasilitas kesehatan. Mimpi basah merupakan tanda akhir balik seorang laki-laki, di mana menandakan bahwa reproduksi sudah berfungsi seperti orang dewasa dan dapat menyebabkan kehamilan pada perempuan walau hanya melakukan 1 kali hubungan seksual. Mimpi basah merupakan cara alami tubuh mengeluarkan timbunan sperma yang terbentuk terus-menerus. Ini merupakan pengalaman yang normal. Saat laki-laki sudah mengalami mimpi basah, maka mulai timbul ketertarikan pada lawan jenis. Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak. Karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus jaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan menyerap keringat, dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki: jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu, ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita: pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari atau setiap setelah buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan adalah pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air, bungkus, kemudian buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya terbuat dari bahan handuk atau katun. Segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan dan jemur hingga benar-benar kering
Kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap untuk digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Akibatnya muncul gatal-gatal di